Penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Sudah bisa diungkap dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal. Saksi-saksi pembohong, saksi-saksi penipu, saksi rekayasa untuk bertobat. Atau ada bukti baru yang bisa kita temukan. Itu alasan-alasan yang dibolehkan oleh undang-undang untuk melakukan PK. Selamat malam pemirsa, janggal sejak awal kasus Vina semakin jauh panggang dari api. Dianggap sebagai otak pembunuhan, Peggy Setiawan bebas lewat pra-peradilan. Nah, hasil pra-peradilan Peggy Setiawan dianggap bisa menjadi novum atau bukti baru bagi mereka yang saat ini tengah menjalani vonis seumur hidup. Lalu seperti apa akhir cerita dari kasus kematian sejoli Vina dan Eki? Apakah peninjauan kembali para terpidana akan berhasil? Bersama saya Aryo Ardi. Dan saya Anisha Dasuki, Anda menyaksikan interupsi kasus Vina terpidana siap PK bakal bebas. Sudah ada narasumber dan juga tamu spesial Aryo pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Pitra Romadoni. Di sebelah kanan saya ada Sugianti Iriani, pengacara Peggy Setiawan. Selamat malam, Bu Anti. Nanti juga kami menantikan kedatangan Nikolai Aprilindo, pengacara 5 terpidana. Dan di sebelah kiri saya ada dua orang pria bertopi malam hari ini. Yang pertama adalah Bang Farhad Sherlock Abbas. Sherlock Holmes. Selamat malam Bang Farhad, pengacara Sakatata, dan Bang Pitra Romadoni, praktisi hukum. Selamat malam Bang Pitra. Dan melalui sambungan Zoom sudah ada bergabung sama kami dari Bandung, Jawa Barat, dari ibu kota provinsi Jawa Barat, mantan Kapolda Jawa Barat saat kasus kematian Vina dan Eki terjadi, Irjen Polisi Anton Carlian. Selamat malam Pak Anton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi wabarakatuh. Farhad, Bang Pitra, Mbak Yanti, selamat bertemu lagi. Ya, dan hadir juga di ya bersama kita. Ada tamu spesial. Ada tamu spesial. Yang baru pertama kali dipertemukan 8 tahun setelah kasus ini berjalan, sudah ada Peggy Setiawan dan juga Saka Tatal. Selamat malam Peggy dan Saka. Dan selamat malam buat mahasiswa dan mahasiswi dari UPN Veteran Jakarta Pondok Labu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan setelah Peggy bebas pemirsa, kasus Vina masih menyimpan banyak tanya. Ramai-ramai 7 terpidana kini mengajukan PK. Tidak terkecuali Saka yang malam hari ini hadir di interupsi bersama kami dan juga Peggy Setiawan. Atas nama Peggy Setiawan, beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Peggy Setiawan bebas. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan seluruhnya pra-peradilan Peggy. Allah Akbar. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Status tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pun gugur. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Polda Jawa Barat menegaskan patuh atas putusan hakim. Kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal. Setelah Peggy bebas, mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal telah mengajukan peninjauan kembali guna memulihkan nama baik dan membuktikan dirinya bukanlah pelaku. Dan kepada pengacara-pengacara yang mendampingi saksi-saksi ini,
yang hanya memperkuat alibi untuk menjatuhkan, menjerumuskan mereka dan menggagalkan PK. Tunggu aja, kami akan laporkan balik. Bukan hanya Saka, 7 terpidana kasus Vina yang divonis hukuman seumur hidup ramai-ramai ajukan peninjauan kembali. Atau ada bukti baru yang bisa kita temukan, ya. Itu alasan-alasan yang dibolehkan oleh undang-undang kepada kita untuk melakukan PK, ya. Peggy Setiawan yang melawan telah menang di pra-peradilan. Lantas, bagaimana dengan nasib para terpidana lainnya di kasus Vina dan Eki? Satu lagi pria bertopi telah hadir di interupsi, Nikolai Aprilindo, pengacara 5 terpidana. Selamat malam Bang Niko. Selamat malam Bang Niko. Nah, di malam hari ini kita bebas berdebat, jangan baper kalau dipotong ataupun didebat. Karena ini adalah Interupsi. Dan saya akan langsung kepada Saka Tatal dan juga Peggy Setiawan yang pertama kalinya untuk selama 8 tahun sejak kasus ini bergulir, pertama kalinya malam hari ini bertemu bersandingan, duduk bersandingan pertama kali malam hari ini di acara interupsi. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ingin bertanya kepada Saka. Saka selama ini mengatakan tidak pernah mengenal Peggy Setiawan. Saya ingin mengkonfirmasi lagi, apakah malam hari ini pernyataan itu masih tetap sama, tidak pernah mengenal Peggy Setiawan? Bisa dipergunakan mikrofonnya? Jadi selama ini tidak pernah mengenal Peggy Setiawan? Peggy yang ini tidak kenal? Tidak kenal ya? Yang kenal kakak saya. Oh, kakaknya kenal? Tadi seangkatan. Coba dilihat lagi wajahnya Peggy, benar tidak pernah mengenal pria di samping Anda, Saka? Ya. Kakaknya namanya siapa, Saka? Kakak Putra. Kenal dengan Peggy? Oke. Peggy juga silakan mempergunakan mikrofon. Peggy, apakah boleh agak dekat pernah mungkin? Ya, sama bertemu ataupun mengenal Saka Tatal? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak mengenal? Tidak. Oke, Peggy mengatakan setelah bebas dari pra-peradilan ini akan membantu Saka dalam sidang PK. Benar demikian? Insya Allah, saya pribadi, tapi saya serahkan kepada kuasa hukum. Oke, apa yang mendorong Peggy untuk membantu Saka di sidang PK? Saya bisa membantu banyak, saya bisa membantu, ayo kita ungkap seperti itu. Kalau misalkan dia benar itu, kalau misalkan mereka benar, kita bicara jujur, kita suruh saksi itu untuk berkata jujur seperti itu. Oke, jadi Peggy juga meyakini Saka tidak bersalah. Meskipun sudah menjalani hukuman selama 3 tahun, 4 Karena ketika tahun itu ya? masih anak yang berhadapan dengan hukum ya, Saka ya? Masih di bawah umur ya? Di bawah umur 15 tahun. 15 tahun. Sekarang 23? Sekarang udah 23 tahun. Baik. Oke. Tadi Saka mengatakan bahwa yang kenal dengan Peggy adalah kakaknya. Berarti sama sekali tidak pernah bertemu ya? Kalau di antara 8 terpidana yang lain, siapa yang Anda kenal, Peggy? Sudirman sih. Hanya satu? Sudirman teman SD? Iya, pernah satu SD bareng. Oke, Sudirman juga akan mengajukan PK. Apakah Peggy mau membantu Sudirman memberikan kesaksian di sidang PK? Ya itu gantung sih. Saya kembalikan lagi pada hukum. Oh, jadi tergantung pengacara. Tapi kalau dari Peggy sendiri apakah bersedia? Saya pribadi ya bersedia, tapi saya serahkan lagi. Bersedia untuk membantu Sudirman? Jika memang itu benar, jika memang dia benar, tidak bersalah. Namun jika memang dia bersalah, buat apa saya bela? Siap itu. Baik, Saka, kalau Anda kenal dengan Peggy yang katanya satunya lagi, Peggy Perong itu kenal? Enggak. Tidak kenal juga? Tidak kenal juga. Baik, jadi ketika itu Anda diciduk karena berada di tempat yang salah menurut Anda? Kalau saya pribadi, kalau saya mah baru setelah ngisi bensin disuruh sama paman saya. Pas baru nyampe ngisi bensin, motornya tuh minta dianterin. Keadaan tuh paman saya yang di sana yang bernama Eka Sandi udah ditangkap semua. Jadi saya di situ tuh sekedar mau nganterin motor milik Eka Sandi. Baik, saya ke Ibu Yanti. Siap. Bu Yanti, Peggy bersedia untuk Saka Tatal akan Peggy ini akan membantu, bersedia untuk membantu Saka dan juga kawan-kawannya? Kalau diperlukan di dalam persidangan PK nanti ya kita akan bantu, bersedia untuk dihadirkan kalau memang diperlukan. Apakah nanti dalam PK ini Peggy ada keterkaitan atau tidak dan dibutuhkan di dalam kesaksian, kita siap untuk membantunya. Baik, kalau Pak Bang Niko sendiri 5 terpidana ini mereka yakin tidak bersalah atau masih ragu-ragu? Yakin. Kita punya keyakinan, aku yakin bahwa nggak bersalah. Apa yang diperlukan dari kesaksian Peggy?
Kalau Peggy, karena dia tidak ada sangkut pautnya, jadi kami tidak begitu membutuhkan kesaksian Peggy. Karena Peggy itu tidak ada kaitan dengan mereka. Untuk apa kita butuh kesaksiannya? Artinya tanpa kesaksian Peggy pun juga Abang sangat yakin PK ini akan berhasil dikabulkan seperti itu? Tanpa kesaksian Peggy, kami pun yakin. Oke. Ya. Saya ke Pak Anton. Pak Anton Carlian. Pak Anton. Halo Pak Anton. Ya. Ya. Pak Anton, dengan keluarnya pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan yang akhirnya status tersangka dicabut, pertanyaan masyarakat berikutnya adalah apakah dengan dicabutnya status TSK dari Peggy Setiawan ini nantinya polisi bisa kembali untuk membuat sprindik baru? Dengan dicabutnya ini memang polisi boleh membuat sprindik baru. Tetapi dengan diputusnya pra-peradilan terhadap Kang Peggy Setiawan ini kalau untuk dijadikan salah satu novum mungkin harus dikaji kembali ya. Tetapi kalau untuk dijadikan alat bukti bisa saja, yang penting asal ada keterkaitan. Tapi betul sekali tadi kata Pak Niko dan Ibu Yanti, apakah di sini Peggy Setiawan ini ada keterkaitan dengan tersangka-tersangka lain? Karena Peggy Peron yang sekarang ada di berita acara dengan Peggy Setiawan yang ada sekarang ini itu tidak ada kaitannya. Baik, Pak Anton, ketika kasus ini terjadi tahun 2016 Anda menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Benarkah ketika itu penyelidikannya tidak dengan scientific crime investigation dan setengah-setengah sampai banyak hal-hal yang tidak dikeluarkan, CCTV tidak ada, kemudian tes DNA juga tidak ada. Kenapa, Pak Anton? Betul sekali, karena saat itu pertama kali ditemukan itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Nah baru 4 hari kemudian dilaporkan sebagai sebuah pengeroyokan atau pembunuhan. Namanya juga kecelakaan lalu lintas. Pasti keluarga korban itu tidak akan menyimpan baju darah, tidak akan menyimpan celana dalam, lain-lain CD gitu kan. Mohon maaf ini. Sehingga dengan demikian pengumpulan alat bukti itu sangat minim. Karena awalnya diperkirakan sebagai kecelakaan lalu lintas yang ternyata adalah merupakan pengeroyokan dan berarti bukti-bukti yang dikumpulkan bisa dibilang bukti-bukti secondary ya Pak Anton ya? Sehingga dengan demikian ya sangat terbatas sekali. Saat itu yang dibuat itu hanya otopsi kemudian visum bahwa ini ada kematian yang tidak wajar bersama luka-luka dan yang lain-lain itu ya otomatis tidak ada, sidik jari saja tidak ada. Jadi betul sekali sangat minim karena dianggapnya saat itu awalnya kecelakaan lalu lintas. Artinya Bapak mengakui sebagai mantan Kapolda Jawa Barat, mengakui aparat dari Polda Jawa Barat melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Seperti itukah Pak Anton? Untuk Peggy Setiawan yang sekarang ya kita hormati, ini sudah ada keputusan final dari pra-peradilan. Nah kalau yang 5 lagi Pak Anton? Kalau yang 5 lagi karena sudah ada keputusan dari 3 criminal justice system, ini harus kita uji ranahnya yaitu dengan eksaminasi. Karena harus ada perangkat yang mengujinya. Eksaminasi itu kan ada eksaminasi internal, ada eksaminasi publik, tapi karena ini sudah menjadi sebuah perhatian daripada publik, bisa eksaminasi khusus untuk menguji bagaimana penuntutan jaksa, keputusan dari hakim dan juga harus ada audit investigasi. Dari awal saya demikian. Karena semuanya kita bisa menuduh, tetapi perangkat yang akan membongkar atau menelaah semua analisa dan evaluasi ini harus ada. Nah, dari sini nanti kita akan mengetahui dengan adanya eksaminasi mungkin saja ini ada kekeliruan jaksa, kekeliruan hakim. Ini pun juga bisa dijadikan salah satu bahan untuk PK gitu kan. Baik, baik. Saya ke Bang Niko. Bang Niko, eksaminasi ulang kasus yang telah berlalu 8 tahun. Sudah siap dengan bukti-buktinya? Saya sangat siap, kami sangat siap. Apa yang dikatakan oleh
Irjen Pol Anton tadi, saya sangat sependapat. Dia mengakui bahwa pada saat 2016 dengan bukti yang sangat minim. Itu pertama, ya kita pegang dulu itu. Yang kedua, perlu saya sampaikan di sini bahwa segala novum sudah kami siapkan. Bahkan novum yang serahasia apapun sudah kami pegang. Yang publik tidak tahu. Apa tuh? Boleh di-share ke kami saat Nggak ini? boleh. Yang pengamat, yang praktisi katanya tahu ini tahu itu, tidak. Kami pegang yang mereka tidak tahu. Dan kami akan buka itu di novum. Saya dari tahun 94 sudah bergelut di bidang hukum. Tahun 2000 saya ungkap kasus pembunuhan 3 staf UNHCR di Atambua. Kemudian tahun 2002 saya ungkap kasus pembunuhan penembakan tentara UNPKF di Atambua. Bang Niko. Menggunakan apa? Scientific Crime Investigation. Tahun 2000 belum ada HP. Belum ada apa-apa. Saya, Pak Goris Mere, Pak Groseno, Pak Alfons Lemau, kami bisa ungkap. Oke, kita nanti juga akan menanyakan seperti apa Peggy Setiawan saat ini, apakah benar polisi nantinya bisa mengeluarkan sprindik baru dan bisa menetapkan Peggy untuk menjadi tersangka lagi. Kita akan membahasnya saat lagi, hanya di interupsi.